Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnita Khairunisa Putri dengan NIM 210-290-396. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Saya di sini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan saya tentang masalah wawasan Nusantara di lingkungan di sekitar saya. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan. Kata Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara yang diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Secara terminologi, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional. Konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan berciri Nusantara. Kenapa? Karena Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat di tengah keberagaman yang ada, seperti perbedaan ras, agama, budaya, dan bahasa, yang semuanya juga merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Dengan wilayah Indonesia yang berciri Nusantara akan membuat keberagaman yang ada di Indonesia tidak akan menjadi perbedaan yang menyebabkan bangsa terpecah belah dan hancur, melainkan dapat membuat terciptanya integrasi nasional yang akan mempersatukan bangsa dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan Nusantara. Dalam lingkup wawasan Nusantara juga terdapat beberapa masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah kasus sengketa budaya antara Indonesia dan Malaysia. Masalah ini sudah tidak asing lagi karena sudah berlangsung sejak lama dan masih diperdebatkan hingga sekarang. Malaysia berkali-kali dituduh menjarah arsip budaya Indonesia, dan hal ini menimbulkan pertentangan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Dan ini akan semakin memanas bila masyarakat antar dua negara tidak mau mengalah dan saling beradu pendapat. Masalah kepemilikan budaya sudah mendera hubungan kedua negara tersebut dari lama. Mulai dari masalah batik Jogja yang diklaim sebagai batik Malaysia, iklan Dewan Pariwisata Malaysia yang menampilkan tari Bali, yang mana ini merupakan pelanggaran hak cipta, dan juga masalah tari tortor dan musik Gordon Sabilan. Ketegangan ini muncul akibat kurangnya pemahaman bersama soal masa lalu kita secara regional dan geografis. Ikatan budaya Indonesia dan Malaysia sudah lama, bahkan sebelum kedua negara itu terbentuk. Meski praktik dan bentuk budaya hampir mirip, namun ada sedikit perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi celah untuk permasalahan muncul. Solusi dari permasalahan tersebut yang pertama adalah pemerintah Indonesia harus menjaga dengan baik warisan budaya yang turun-temurun dari nenek moyang zaman dulu. Dengan ikut andilnya pemerintah dalam menjaga warisan budaya kita, sehingga tidak ada lagi hal yang seperti pencurian budaya atau pengakuan budaya kita di negara lain. Yang kedua, pemerintah harus memelihara kelestarian budaya Indonesia, seperti memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional, agar semua orang tahu bahwa Indonesia punya berbagai budaya yang etnik dan patut untuk dibanggakan dan diketahui oleh seluruh dunia.
Dengan ini, seluruh dunia bisa tahu bahwa dalam kehidupan kita bisa hidup bersama dengan adanya perbedaan. Perbedaan itu yang akan mempererat tali silaturahmi dan rasa saling menghargai, bukan sebagai alat pembeda antar golongan satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan konflik. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.